Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Firdaus Atma Junior dengan NIM 07241035 dari program studi Teknik Sipil ITK angkatan 2024. Jadi pada kali ini saya bakal memberitahukan kepada teman-teman semua tentang peran geomatika dalam pekerjaan teknik sipil. Tapi sebelum kita memulai pada topik utama, saya bakal memberitahukan beberapa outline apa saja yang bakal kita bahas nanti ya. Jadi yang pertama itu ada pendahuluan. Yang kedua adalah hubungan geomatika dan teknik sipil. Yang ketiga adalah peran geomatika dalam struktur. Yang keempat ada peran geomatika dalam hidroteknik. Yang kelima teknologi geomatika yang digunakan. Yang keenam manfaat geomatika dalam teknik sipil. Yang ketujuh tantangan dalam penerapan geomatika. Nomor 8 studi kasus penerapan geomatika. Nomor 9 dan yang terakhir itu adalah kesimpulan dan juga penutup. Oke, kita lanjut pada topik pertama, yaitu pendahuluan. Sebelum kita pengen tahu apa sih hubungan geomatika dengan teknik sipil, apa sih hubungan geomatika dengan struktur, apa sih hubungan geomatika dengan hidroteknik, kita perlu tahu dulu nih, apa sih geomatika sebenarnya? Apa itu geomatika? Nah, geomatika adalah cabang ilmu yang mempelajari pengumpulan, analisis, interpretasi, penyimpanan, dan penyajian data yang berkaitan dengan lokasi dan ruang di permukaan bumi. Geomatika menggabungkan berbagai disiplin ilmu seperti geodesi, kartografi, Geographic Information System atau GIS, penginderaan jauh, survei dan pemetaan, serta teknologi Global Positioning System atau GPS. Dalam praktiknya, geomatika digunakan dalam berbagai bidang seperti perencanaan kota, konstruksi, manajemen sumber daya alam, pertanian presisi, mitigasi bencana, dan navigasi. Dengan kemajuan teknologi, geomatika semakin banyak memanfaatkan pemrosesan data digital dan kecerdasan buatan untuk menghasilkan informasi yang lebih akurat dan efisien. Oke, kita lanjut, yaitu hubungan geomatika dan teknik sipil. Setelah kita mengetahui nih, apa sih geomatika itu? Nah, kita lanjut ke hubungan geomatika dengan teknik sipil. Jadi, geomatika ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan teknik sipil karena peran geomatika ini sangat vital dalam perencanaan, desain, konstruksi infrastruktur, itu bergantung semua pada data spesial yang akurat. Secara keseluruhan, geomatika ini berperan penting dalam mendukung teknik sipil dengan menyediakan data spesial yang akurat, meningkatkan efisiensi proyek, serta memastikan keamanan dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur. Terus contoh-contohnya apa aja? Nah, jadi contoh penerapan geomatika dalam pelaksanaan proyek teknik sipil itu seperti survei dan pemetaan lapangan, pengukuran dan penentuan elevasi tanah, dan yang terakhir monitoring konstruksi dan deformasi struktur. Lalu selanjutnya ada peran geomatika dalam struktur. Nah, setelah kita tahu peran geomatika dalam teknik sipil, kita juga bakal kasih tahu peran geomatika dalam struktur itu apa, ya kan? Nah, geomatika memiliki peran penting dalam berbagai aspek struktur teknik sipil, mulai dari perencanaan, pembangunan, hingga pemantauan dan pemeliharaan. Berikut adalah salah satu peran utama geomatika dalam struktur, yaitu pengukuran dan penentuan posisi struktur. Biasa kita menggunakan GPS, geodetik, lidar, dan total station untuk mendapatkan data topografi dan elevasi yang akurat sebelum pembangunan struktur. Contohnya, pada proyek gedung pencakar langit, pemetaan tanah dilakukan untuk mengetahui kestabilan lahan sebelum menentukan jenis pondasi yang sesuai. Selanjutnya, ada peran geomatika dalam hidroteknik. Geomatika memiliki hubungan erat dengan hidroteknik. Nah, hidroteknik itu apa sih? Hidroteknik itu simpelnya adalah bangunan yang berhubungan langsung dengan air. Nah, bisa kita lihat di sini, yaitu cabang teknik sipil yang berfokus pada air dan infrastruktur terkait.
Berikut adalah salah satu hubungan utama antara geomatika dan hidroteknik. Nah, jadi di sini bakal saya kasih tahu ya, hubungan antara geomatika dan hidroteknik itu apa sih? Nah, seperti pada kasus ini, analisis daerah das atau daerah aliran sungai. Geographic Information System atau GIS itu sangat membantu dalam pemetaan dan analisis daerah tangkapan air. Gunanya untuk mengidentifikasi pola aliran air, daerah rawan banjir, dan juga sedimentasi. Contohnya dalam proyek pengendalian banjir. Geographic Information System atau GIS ini biasa digunakan untuk menentukan lokasi pembangunan tanggul dan juga kolam retensi. Oke, selanjutnya ada teknologi geomatika yang digunakan. Ada beberapa teknologi geomatika yang biasa digunakan. Saya mengambil dua contoh yaitu GIS dan juga LIDAR. Nah, yang pertama ada GIS atau Geographic Information System, adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan menampilkan data geografis atau spasial. Dan yang kedua ada LIDAR, yaitu Light Detection and Ranging, adalah teknologi pemetaan yang menggunakan sinar laser untuk mengukur jarak dan membuat representasi tiga dimensi dari permukaan bumi ataupun objek. Nah, selanjutnya adalah manfaat geomatika dalam teknik sipil. Jadi, saya di sini bakal mengambil 3 contoh manfaat geomatika dalam teknik sipil, yaitu pemetaan dan survei untuk mempermudah pengukuran lahan, kontur tanah, dan infrastruktur menggunakan GPS, LIDAR, dan juga GIS. Yang kedua ada perencanaan tata ruang, yaitu untuk membantu dalam desain kota, jalan, jembatan, dan bangunan dengan mempertimbangkan aspek geospasial. Dan yang terakhir ada analisis risiko bencana, yaitu untuk mengidentifikasi daerah rawan banjir, longsor, atau gempa untuk perencanaan yang lebih aman. Jadi sebelum kita memulai sebuah proyek, kita harus mengidentifikasi dulu daerah ini apakah rawan bencana alam atau enggak, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, selanjutnya adalah tantangan dalam penerapan geomatika. Geomatika sendiri kan sangat membantu kita dalam penerapan teknik sipil. Nah, di dalam penerapannya sendiri juga memiliki tantangan tersendiri. Nah, di sini saya bakal memberikan 3 contoh tantangan-tantangan apa sih yang ada dalam penerapan geomatika ini. Yang pertama, akurasi dan kualitas data. Kesalahan dalam pengukuran, resolusi data yang rendah, atau gangguan atmosfer dapat mempengaruhi hasil pemetaan. Yang kedua, keterbatasan sumber daya manusia. Dibutuhkan tenaga ahli dengan keahlian khusus dalam pemrosesan data geospasial dan analisis GIS. Jadi bukan orang sembarangan ya yang bisa melakukan proses data atau pengambilan data gitu. Yang ketiga adalah biaya yang tinggi. Pengadaan perangkat yang canggih seperti sensor satelit, GNSS, dan juga pemrosesan data yang kompleks sering memerlukan investasi yang besar. Jadi dalam penerapan geomatika sendiri itu memerlukan biaya yang cukup besar ya. Oke, selanjutnya ada studi kasus penerapan geomatika. Jadi saya akan memberikan salah satu contoh studi kasus penerapan geomatika yang ada di Indonesia. Nah, saya mengambil studi kasus pembangunan jalan tol Trans Jawa. Teknologi geomatika yang digunakan yaitu ada LIDAR dan fotogrametri drone. Digunakan untuk pemetaan topografi secara cepat dan akurat. Yang kedua, GPS dan total station untuk menentukan koordinat jalan, elevasi, serta kemiringan. Yang ketiga ada GIS atau Geographic Information System, digunakan untuk analisis rute terbaik dan dampak lingkungan. Jadi, sebelum kita memulai proyek, kita harus menganalisa dulu apakah rute yang terbaik dari pembangunan ini sudah benar, dan juga dampak lingkungan apa yang bakal terjadi ketika kita melakukan sebuah proyek di daerah tersebut. Hasil dari kita menerapkan geomatika tadi yaitu mengurangi waktu survei lapangan. Yang kedua, memainkan
meminimalkan kesalahan dalam perencanaan jalur jalan tol. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dalam pengawasan proyek. Dan yang terakhir, mengurangi ketergantungan pada metode konvensional. Nah, dari materi-materi tadi yang bisa saya sampaikan, saya juga mendapatkan kesimpulan, yaitu yang pertama, geomatika memainkan peran penting dalam teknik sipil, mulai dari survei hingga pemeliharaan infrastruktur. Yang kedua, teknologi seperti GPS, LIDAR, drone, dan juga JIS sangat membantu untuk meningkatkan efisiensi dan juga akurasi proyek. Yang ketiga, dengan geomatika, proyek dapat diselesaikan lebih cepat, lebih hemat biaya, dan juga lebih aman. Lalu ada selain itu, geomatika juga berperan dalam mitigasi bencana dengan pemetaan daerah rawan. Singkatnya, penerapan geomatika ini memastikan pembangunan yang lebih presisi, efisien, dan juga berkelanjutan. Oke, oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika saya ada melakukan kesalahan kata atau pembicara atau omongan. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.